Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yun Tarti dengan NIM S1S1222149. Pada video kali ini saya akan membahas pada chapter kuliah kelima, yaitu urutan berbasis array atau array based sequence, struktur data dan algoritma dengan Python. Nah, ini merupakan materi yang akan kita bahas. Nah, di sini terdapat dua slide. Ini slide pertama dan ini slide kedua yang akan kita bahas. Nah, di sini yang pertama kita menyimpan skor tinggi untuk sebuah game. Nah, di sini yang akan kita bahas itu mengenai membuat sebuah game. Jadi dalam pengembangan video game itu untuk menyimpan skor skor tinggi untuk sebuah game dalam pengembangan video game itu, salah satu fitur yang seringkali penting adalah sistem papan skor atau leaderboard. Nah, fitur ini tuh memberikan pemain kemampuan untuk berkompetisi untuk mendapatkan skor tertinggi dan memberikan inisiatif untuk terus bermain seperti itu. Nah, dengan adanya leaderboard ini, pemain dapat membandingkan hasil pemain mereka dengan pemain lain, yang bisa memicu semangat kompetisi dan motivasi untuk meningkatkan performa mereka dalam permainan. Nah, untuk mengimplementasikan papan skor ini dalam sebuah game, kita membutuhkan struktur data yang bisa menyimpan skor serta informasi terkait pemain. Nah, ini tuh biasanya mencakup nama pemain dan nilai skor yang mereka raih. Struktur data yang umum digunakan untuk tujuan ini adalah array atau list, seperti itu. Nah, dalam konteks pemrograman, array adalah kumpulan elemen yang diatur secara berurutan dan dapat diakses melalui indeks. Namun, karena kita mungkin tidak tahu berapa banyak skor yang perlu kita simpan di awal, seringkali lebih praktis menggunakan array dinamis atau list yang dapat merubah ukurannya sesuai kebutuhan. Seperti itu. Nah, di slide ini terdapat konsep kelas game entry yang merupakan representasi dari entry individu pada papan skor. Nah, penyimpanan skor tinggi untuk sebuah permainan video menggunakan struktur data array dinamis atau yang dikenal sebagai scoreboard. Tujuan utama dari sistem ini adalah untuk menyimpan entry skor tinggi yang dicapai oleh para pemain dalam permainan video. Nah, setelah entry terdiri dari nama pemain dan skor yang diperoleh, kelas yang digunakan untuk mewakili setiap entry itu skor tinggi yang disebut itu game entry, seperti itu, disebut game entry. Nah, jadi kelas ini tuh memiliki properti atau atribut untuk menyimpan nama pemain dan juga skor yang dicapai. Nah, untuk menyimpan daftar skor tinggi, sistem ini tuh menggunakan struktur data array dinamis yang diimplementasikan dalam kelas scoreboard atau papan skor. Array dinamis memungkinkan penambahan atau penghapusan elemen secara dinamis tanpa harus menentukan ukuran maksimum sebelumnya. Nah, jadi kelas scoreboard ini bertanggung jawab untuk menyimpan dan mengatur game entry, untuk menyimpan dan mengatur game entry. Nah, ini akan melibatkan fungsi untuk menambahkan entry baru.
yang lebih menambahkan entry baru, dan mungkin juga menghapus entry yang lebih rendah jika kapasitasnya terbatas. Nah, kemudian kapasitas terbatas pada papan skor ini terendah. Kapasitas terbatas pada papan skor merupakan fitur penting karena menyediakan batasan pada jumlah entry yang bisa disimpan. Hal ini tuh mencegah papan skor menjadi terlalu besar dan juga menjaga kompetensi tetap relevan. Nah, ketika skor baru yang cukup tinggi untuk masuk ke papan skor diperoleh, sistem harus dapat menentukan posisi yang tepat untuk entry tersebut dalam urutan skor, dalam ukuran skor yang tinggi, seperti itu. Nah, kemudian jika skor baru lebih tinggi dari skor terendah yang ada di papan skor ini, maka entry untuk skor terendah itu harus digeser atau dihapus untuk membuat ruang bagi entry baru. Kemudian proses penggeseran ini tuh melibatkan iterasi melalui array papan skor dari akhir ke awal, membandingkan skor baru dengan entry yang ada untuk menemukan posisi yang tepat. Nah, kemudian pada bagian posisi yang tepat itu ditemukan semua entry yang skornya lebih rendah itu harus digeser satu posisi ke bawah untuk membuat ruang bagi entry baru yang akan disisipkan. Kemudian pada kasus di mana papan skor itu belum pernah, prosesnya sedikit lebih mudah karena kita itu hanya menambahkan entry baru yang akan disisipkan. Semua entry yang skornya lebih rendah itu harus digeser satu posisi ke bawah untuk membuat ruang bagi entry baru yang akan disisipkan. Nah, pada kasus sebuah game ini, papan skor belum pernah, prosesnya sedikit lebih mudah karena jika hanya menambahkan entry baru tanpa proses menghapus entry lain pada proses ini. Nah, ini tuh mungkin juga melibatkan perurutan ulang papan skor setelah penambahan entry baru untuk memastikan bahwa entry-entry tersebut dapat berurutan dari yang tertinggi hingga terendah. Nah, seperti itu. Nah, baiklah kita lanjut. Nah, di sini terdapat contoh gambar dari gambar ini yang terlihat terdapat dua gambar. Nah, penjelasan gambar pertama, di sini dalam gambar ini tuh area dinamis digambarkan sebagai barisan kotak-kotak seperti ini. Ini barisan kotak-kotak yang dapat menampung game entry ini. Nah, setiap kotak ini tuh mewakili elemen array yang dapat menyimpan satu objek game entry. Kemudian array ini tuh memiliki kapasitas maksimum 10 elemen, seperti itu. Nah, yang ditunjukkan oleh adanya 10 kotak yang diberi nomor indeks dari indeks terkecil, yaitu indeks 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Nah, ini terdapat 10 kotak. Nah, yang dimulai dari indeks paling kecil yaitu 0. Seperti itu. Nah, indeks terbesarnya itu yaitu indeks 9. Seperti itu. Nah, di atas array dinamis terdapat beberapa kotak ini yang menampilkan nama pemain dan skor yang mereka capai. Nah, setiap kotak ini mewakili sebuah objek game entry yang berisi informasi nama dan juga skor pemain, yang berisi nama dan juga skor pemain.
Pada gambar bagian atas ini terdapat 6 objek game entry. Terdapat 6 objek game entry yang ditampilkan, yaitu pertama Mike, kemudian dengan skor 1105, kemudian yang kedua ada Paul dengan skor 720, kemudian yang ketiga ada Rob nih dengan skor 750, kemudian ada Anna dengan skor 660, bisa dilihat di sini. Kemudian Rose di sini dengan skor 590. Kemudian yang terakhir itu ada Jack dengan skor 510. Nah, objek-objek game entry tersebut ini dihubungkan dengan kotak-kotak di array dinamis menggunakan panah, dan panah-panah ini menunjukkan bahwa setiap objek game entry itu disimpan dalam array dinamis. Nah, pada gambar bagian atas ini terlihat bahwa objek game entry itu dengan skor tertinggi terdapat pada Mike dengan skornya itu 1105. Bisa dilihat di sini skornya itu 1105, paling tinggi dari yang lain. Nah, ini ditempatkan di indeks paling 0 pada array dinamis ini. Sedangkan objek dengan skor yang paling rendah itu Jack 510. Ini ditempatkan di indeks kelima. 1, 2, 3, 4 kali. Ke indeks kelima. Urutan penyimpanan objek game entry dalam array dinamis ini diatur berdasarkan skornya, di mana skor tertinggi itu berada di indeks terendah, yaitu indeks 0, dan skor terendah berada di indeks tertinggi, yaitu indeks ke-5. Skor terendahnya berada di indeks paling yang tinggi berurutan. Nah, di sini terdapat pada indeks kelima, bisa dilihat pada gambar. Nah, pada awalnya array dinamis itu kosong seperti ini. Nah, saat entry baru ditambahkan, elemen baru diciptakan dalam array dinamis untuk menyimpan entry tersebut. Nah, array dinamis itu diatur secara terurut berdasarkan skor, dengan skor tertinggi berada di indeks terendah. Misalnya itu indeks 0, indeks terendah, dan skor terendah berada di indeks tertinggi. Nah, pada bagian bawah gambar ini menunjukkan keadaan array dinamis setelah entry baru ditambahkan. Skateboard diimplementasikan sebagai array dinamis. Bisa dilihat pada gambar ini. Pada gambar ini menunjukkan keadaan array dinamis setelah entry baru ditambahkan. Nah, entry baru yang ditambahkan adalah Jill dengan skor 740. Ini Jill 740. Nah, papan skateboard ini memiliki jumlah entry yang terbatas yang ditentukan dengan desain sistem sistem entry-nya. Nah, saat entry baru ditambahkan, sistem akan memeriksa apakah skor baru ada pada baris entry. Nah,
Di sini yang ditentukan oleh desain sistem atau batasan sumber daya dalam gambar papan skor ini ditunjukkan dengan 10 kotak. Saya jelaskan tadi, 10 kotak entry dengan skor tertinggi yang akan disimpan seperti itu. Tetap skor tertingginya di sini yaitu Mike dengan 1105 skor. Kemudian saat entry baru ditambahkan, sistem akan memeriksa apakah skor baru tersebut lebih tinggi dari skor terendah yang ada pada skor. Jika iya, entry dengan skor terendah akan dihapus. Seperti itu. Kemudian entry baru akan dimasukkan ke tempat yang sesuai berdasarkan skornya, sesuai dengan skornya. Nah, terlihat bahwa entry Jill di sini dengan skor 740 disisipkan di antara entry Rob dan juga entry Rob dengan skor 750 dan juga entry Anna dengan skor 660. Nah, entry-entry setelah posisi penyisipan ini digeser ke kanan. Nah, untuk memberi ruang bagi entry baru seperti ini. Oke, kemudian jika skor baru lebih dari skor tertinggi yang ada di sini, entry baru akan ditempatkan di indeks paling terendah, yaitu indeks 0 atau paling atas pada papan skor. Seperti itu. Kemudian jika skor baru berada di antara skor-skor yang ada, entry baru itu akan disisipkan di tempat yang sesuai dan elemen-elemen setelahnya itu akan digeser ke kanan setelah penyisipan entry baru. Urutan skor dalam array dinamis itu menjadi Mike-nya dengan skor 1105 dan Rob di sini dengan skor 750 dan di sini Jill dengan nama Jill dengan skor 740 dan juga terdapat Paul di sini dengan skor 720 dan juga dengan nama Anna di sini dengan skor 660 dan nama Pros dengan skor 590 dan yang terakhir itu dengan nama Jack dengan skor 510. Nah, proses penyisipan dan penggeseran elemen array dilakukan secara otomatis oleh mekanisme array dinamis untuk menjaga urutan skor yang benar. Nah, di sini panah putus-putus ini bisa dilihat pada gambar. Di sini bagian bawah menunjukkan pergeseran elemen-elemen dalam array dinamis setelah penyisipan entry baru. Sini nih panah yang terdapat putus-putusnya. Nah, jika jumlah entry melebihi kapasitas maksimum array dinamis melebihi kapasitas maksimum dalam array dinamis, dalam contoh ini ada 10, maka entry dengan skor terendah akan dihapus untuk memberikan ruang bagi entry baru dengan skor yang lebih tinggi. Nah, dengan mengimplementasikan scoreboard sebagai array dinamis, sistem dapat secara efisien menyimpan dan mengelola daftar skor tinggi dengan menjaga urutan skor yang benar. Itu dan juga memungkinkan penambahan dan juga penghapusan entry secara dinamis. Kemudian array dinamis memungkinkan penyisipan dan penggeseran elemen secara otomatis sehingga memudahkan pengelolaan daftar skor tinggi dalam permainan. Seperti itu. Nah, tujuannya di sini ini tuh untuk menyimpan entry skor tinggi untuk sebuah video permainan game entry tersebut. Nah, setiap entry permainan ini tuh memiliki nama dan juga skor kelas yang sesuai dengan game entry. Oke.
Nah, di sini penjelasan dari gambar ini sebagai papan skor ini itu dapat memiliki jumlah entry yang terbatas pula. Oke, setelah entry baru dibuat di papan skor, elemen digeser ke kanan untuk menciptakan ruang yang sesuai untuk skor baru. Oke, seperti itu penjelasan gambar ini. Lanjut, di sini kita buat codingannya seperti ini. Kita coba codingannya, contohnya seperti ini. Langsung saja. Nah, di sini saya menggunakan VS Code. Kita buat kelas Nah, di sini kita buat kelas game entry, kita mendefinisikan atau membuat kelas yang namanya game entry. Oke. Nah, ini fungsi init di sini merupakan konstruktor yang menginisialisasi instansi game entry dengan parameter nama dan juga skor. Oke. Nah, kemudian self name dan score ini untuk menyimpan nama pemain ke dalam variabel instance seperti itu, dan juga skornya ini untuk menyimpan skor ke dalam variabel instansinya juga. Oke. Kemudian def getName ini, fungsi getName di sini itu untuk mengembalikan nama pemain, dan return self name ini untuk mengembalikan nilai dari variabel nama. Oke.
kemudian 1. Nah, di sini get score. Di sini fungsi get score itu untuk mengembalikan skor pemain. Dan return self score di sini untuk mengembalikan nilai dari variabel skor. Kemudian def str, di sini fungsi str mengembalikan representasi string dari instance game entry. Nah, di sini returnnya di sini fungsinya tuh untuk mengembalikan string yang berisi nama dan juga skornya. Oke. Lanjut ke sini buat kelas cardboard, kelas scoreboard. Nah, ini kelas buat kelas cardboard. Nah, di sini def init self Nah, fungsi def di sini fungsi init adalah untuk konstruktor yang menginisialisasi instance skateboard ini, yang menginisialisasi instance skateboard dengan parameter capacity di sini yang bernilai 10 seperti itu. Oke.
dengan self and sama dengan nol. Nah, di sini self board non di sini untuk membuat daftar dengan capacity elemen semua diinisialisasikan ke non, dan self n sama dengan 0 ini menginisialisasi penghitung entry aktual ke 0. Kemudian def get item self board Nah, fungsi ini memungkinkan akses entry pada indeks tertentu, dan return self board ini mengembalikan entry pada indeks K. Nah, di sini self board K. Oke. Lanjut def str self and score entry get score entry. Score self sorry. Ini return str self
in Kemudian di sini fungsi str tadi self ini untuk membalikan representasi string dari papan skor. Kemudian return ini fungsinya dia membuat representasi string dari semua entry yang tidak gitu. Oke, lanjut. Sini def add self entry dengan skor entry get skor. Oke, kemudian ini dia fungsinya add itu tuh untuk menambahkan entry baru ke papan skor, dan skor entry get score dia mengambil skor dari entry yang diberikan. Oke, lanjut di sini good dengan self and then self board score. Self board score self board yang satu get score. Oke, loh. Ini self fungsi dari good solve ini
menentukan apakah ada ruang di papan skor atau skor lebih tinggi dari entry terakhir. Dan kita lanjut ke if good. Ini mengecek apakah entry baru memenuhi syarat untuk ditambahkan ke papan skor, fungsi dari if good. Oke. Lanjut ke if self and or and sama dengan 1. Sini f self n sama dengan 1, fungsinya meningkatkan jumlah entry aktual. Kemudian J sama dengan self n kurang 1 J self J kurang 1 get score oke. Kemudian shoot ke self sama dengan self J kurang 1 get score oke. Kemudian self J self or J kurang 1 kemudian J
Oke, di sini pada tadi di sini J self n kurang 1 di sini tuh untuk inisialisasi visual J dengan nilai 1 kurang dari jumlah entry yang ada pada papan skor. Kemudian di sini untuk mengecek apakah papan skor apakah papan skor belum penuh. Kemudian self J self di sini inisialisasi visual dengan nilai 1 kurang dari jumlah entry yang ada pada papan skor. Kemudian while ini fungsinya memulai loop while dan yang akan berjalan selama J lebih besar dari 0 dan skor entry-nya pada posisi J kurang 1 di sini dalam papan skor lebih kecil dari skor entry yang ingin ditambahkan. Self board di sini menggeser entry yang ada pada posisi J kurang 1 ke posisi untuk membuat ruang bagi entry yang baru. Dan juga ini untuk menempatkan entry baru ke posisi yang telah dibuat ke papan skor. Oke. Lanjut. Di sini S sama dengan skor board. Oke. Dan S game entry di sini Oke, kita ganti saja kedua itu Arab dengan skor 750. Kemudian yang ketiga itu Paul, Hana, Rose, tiga itu Jack, skornya
mau 30 60 590 510. Oke. Nah, di sini kita membuat objek baru yaitu S dari kelas skateboard. Oke, nah di sini kita menambahkan beberapa entry ke dalam papan skor S. Di sini menggunakan metode add. Oke. Kemudian kita sini kita print entry itu salah board and kemudian main entry. Kemudian di sini kita diikuti dengan representasi string dari objek S. Di sini papan skor dengan entry yang telah ditetapkan, tambahkan sebelumnya. Kemudian kita entry kemudian skornya 740 and print ini di sini tadi kita menambahkan entry baru untuk Jill dengan skor 740. Kemudian kita print, kita cetak papan skor lagi setelah menambahkan entry baru.
untuk melihat perubahan pada papan skornya. Oke, di sini kita coba jalankan. Kok merah ya? Yang salah ini skor if good and support sini tadi uang kita get score job if God solve and teaches to hands of God. To get score titik get score dari skor sama nah seperti ini. Kemudian dari sini outputnya akan seperti ini, bahwa setelah beberapa entry skor ditambahkan ke papan skornya, di sini setiap kali entry baru ditambahkan, fungsi add memeriksa apakah entry tersebut itu layak untuk dimasukkan ke dalam daftar skor tertinggi. Nah, jika daftar belum penuh atau skor baru lebih tinggi dari skor terendah dalam daftarnya, entry itu akan dimasukkan ke dalam daftar. Nah, daftar skor tertinggi disimpan dalam urutan yang tidak menurun berdasarkan skornya. Nah, selanjutnya setelah entry baru ditambahkan, maka fungsi add kemudian menggeser entry yang ada ke bawah untuk membuat ruang bagi entry baru. Nah, di sini seperti ini, Jill di sini memiliki skor lebih tinggi daripada dari beberapa entry yang ada, lebih tinggi dari Paul, Anna, Rose, dan juga Jack. Nah, seperti ini hasil outputnya. Sekian video penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.